Hi there. Go. Hai sobat semua, selamat datang di channel Movie Room. Ketemu lagi sama saya yang tak henti-hentinya berdongeng jalan cerita dari sebuah film. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Hari ini saya sudah rangkum film berjudul Dr. Sleep tahun 2019. Nah, film ini kalau ditonton langsung durasinya sangatlah panjang, sekitar 2,5 jam. Karena itu saya akan rangkum secara singkat tanpa mengurangi substansi dari isi film. Ceritanya akan berfokus pada seorang pria bernama Danny dan bocil bernama Abra. Mereka berdua memiliki sebuah kekuatan yang memancarkan cahaya yang disebut The Sign. Karena kekuatannya itu, mereka akan berhadapan dengan para pemangsa abadi yang memburu orang seperti Danny dan Abra. Nah, seperti apa ceritanya? Inilah dia, Dr. Sleep. Cerita diawali dengan kehidupan Danny usai kabur dari Overlook Hotel bersama ibunya lalu pindah ke Florida. Kehidupan Danny kecil selalu dihantui oleh makhluk goib yang menyiksanya karena Danny memiliki sebuah kekuatan yang membuat makhluk itu jadi tertarik. Namun di sisi lain Danny juga mempunyai teman hantu bernama Dick Halloran yang berhasil membantunya mengurung makhluk goib itu ke dalam box yang ada di alam pikirannya. Singkat cerita, Danny kecil sekarang telah dewasa menjadi om-om yang doyan mabuk. Hal ini dilakukannya karena stres dengan kehidupan dan juga sebagai upaya Danny untuk menutupi kekuatannya. You like it? Suatu hari, Danny pindah menuju kota kecil tempat dia bertemu dengan Billy Freeman yang akan menjadi temannya yang selalu menolong hidupnya. Danny melalui proses konseling bersama Billy agar berhenti mabuk. Keadaan Danny pun semakin membaik, kemudian mendapatkan pekerjaan di rumah sakit tempatnya memanfaatkan kekuatan The Sign. Di rumah sakit, dia mampu memberikan kenyamanan kepada pasien usia lanjut yang kini memberi dia julukan sebagai nama Dr. Sleep. Dr. Sleep. Pasien tua yang akan segera menemui ajal selalu dibantu Danny dengan kekuatannya agar mati dengan nyaman. Di sisi berbeda, terdapat bocil yang bernama Abra Stone yang kita panggil Abra. Dia juga memiliki desain sama seperti Danny namun lebih kuat. Karena kekuatannya ini membuat orang tua Abra seringkali takut dengan tingkah laku si Abra. Lalu suatu hari Danny dan Abra dipertemukan pada sebuah situasi yang membuat kekuatan mereka saling terhubung. Mereka saling sapa menggunakan telepati jarak jauh, namun mereka berdua tidak tahu sosok masing-masing. Kemudian di tempat berbeda pula ada sekte pemangsa uap manusia yang dikenal dengan nama The Knot yang memiliki beberapa anggota. The Knot adalah pemangsa uap manusia yang dihasilkan oleh rasa sakit dari orang yang sekarat yang juga mempunyai sign sama seperti Danny dan Abra. Tujuan memangsa uap manusia adalah agar mereka bisa hidup lebih lama dari manusia biasa. Malam ini, The Knot yang dipimpin oleh wanita bernama Rose dan pacarnya yang akan kita panggil Mas Gagak akan merekrut anggota baru untuk mempermudah aksi mereka memangsa manusia. Anggota baru itu adalah gadis remaja bernama Andy Snakebite yang punya keahlian mengendalikan pikiran manusia. Si Andy ternyata selama ini sudah diperhatikan Mas Gagak dan Rose sejak lama hingga akhirnya dia dibawa ke rumah The Knot untuk mengikuti ritual dengan meminum uap manusia yang juga memiliki sign. Embrace it. Akhirnya saat ini The Knot punya anggota baru yang bisa mengendalikan pikiran manusia. Tujuan mereka saat ini adalah untuk mencari mangsa karena hanya dengan uap manusia yang memiliki desain mereka dapat hidup panjang. Singkat cerita, 8 tahun sudah berlalu kembali ke Abra dan Danny. Si Abra saat ini sudah tumbuh besar dan Om Danny kehidupannya sudah semakin membaik. Mereka berdua merahasiakan kekuatannya dari orang-orang termasuk Abra kepada orang tuanya dan Om Danny kepada temannya. Mereka berdua saling berkomunikasi selama 8 tahun dan menjadi teman yang baik. Namun suatu hari rahasia desain yang dimiliki Abra diketahui oleh kelompok sekte pemangsa uap manusia. Ketika itu para pemangsa akan memakan uap bocah kecil yang mereka culik usai bertanding baseball. Terlihat Tante Rose dan pacarnya bernama Mas Gagak bersama anggota lain memulai ritual mereka dengan mengikat bocah itu lalu menyiksanya. Bocah kecil mengerang kesakitan dan dari mulutnya keluar uap yang dihirup oleh mereka. Akan tetapi jeritan bocil itu didengar oleh Abra yang sedang tertidur yang membuatnya menangis ketakutan dan mengatakan pembunuh kepada Rose dan anggotanya.
Alhasil teriakan Abra didengar oleh Ross dan para pemangsa. Lalu di saat yang sama papan tulis Om Denny juga ikut hancur karena teriakan Abra tadi. Singkat cerita, para pemangsa telah selesai makan dan bocil malang ini telah mati sampai uap terakhirnya. Ross segera memberitahukan ke Mas Gaga kalau mereka telah diintai oleh kekuatan besar yang membuat Ross jadi tertarik untuk memangsanya. Dan hari pun berganti menjadi pagi. Keesokan pagi, Abra pergi ke sekolahnya. Sambil belajar, Abra mencari tahu mengenai informasi anak yang hilang dan benar saja dia menemukan identitas bocil yang dibunuh oleh Ross semalam. Ketika malam hari, dia berusaha melacak lokasi pembunuhan itu dengan melihat foto bocil yang sudah mati. Dia mendapatkan alamat lengkap lokasi bocil itu dibunuh. Setelah itu, Abra mencoba masuk ke alam pikiran Ross menggunakan kekuatannya. Ross yang sedang berbelanja tiba-tiba kaget dengan kedatangan Abra ke alam pikirannya. Lalu dia mencoba menjamah Abra, akan tetapi kekuatan Abra menghempaskan Ross sampai terjatuh. Alhasil si Ross berbicara dengan Mas Gagak dan teman-teman lainnya. Dia benar-benar ingin memburu Abra karena memiliki kekuatan yang besar beserta uap yang tak terbatas. Lalu hari pun berganti, scene berpindah ke Abra yang bolos sekolah karena ingin bertemu dengan Om Denny. Hai. Di sebuah taman, Abra menemui Om Denny dan menceritakan kalau bocah yang ia lihat semalam adalah bocah pebaseball yang dikabarkan hilang. Bocah itu telah dibunuh oleh sekelompok orang yang memakan uap manusia untuk keabadian. Abra berencana mencari para pembunuh dengan menemukan mayat bocah yang mati. Dia juga menceritakan ke Denny kalau dia sudah berhasil masuk ke alam pikiran Ross. Akan tetapi Om Denny tak mau Abra terancam, langsung menolak ajakan Abra. Lalu meminta Abra agar menutup desainnya karena itu akan membahayakan Abra beserta keluarganya jika diketahui oleh para pemangsa. Singkat cerita, Abra kembali ke rumah dan malam pun tiba. Adegan berpindah ke Om Denny yang ditemui oleh hantu Dick Halloran. Si hantu Dick Halloran mengabarkan bahwa Denny harus membantu Abra karena Abra saat ini sedang dalam bahaya. Hantu Dick juga bercerita mengenai jasanya membantu Denny saat masih kecil untuk mengurung makhluk goib yang menyiksa Denny dulu. Akhirnya karena dirasa ada hutang jasa, Denny menerima permohonan Dick agar membantu Abra. Kemudian di tempat berbeda pula, Ross berencana memburu Abra dengan tujuan memanfaatkan The Shining yang besar agar bisa mempertahankan kultus di rumahnya. Di malam ini akhirnya Ross hadir di dalam benak Abra ketika sedang tertidur. Akan tetapi alih-alih ingin menguasai Abra, si Ross malah dijebak oleh Abra yang sebenarnya sudah berada di alam pikiran Ross sendiri. Alhasil Ross pun terluka saat dia kembali ke tubuhnya. Kemudian hasrat Ross jadi semakin kuat menginginkan uap dari Abra. Dia juga tidak mempedulikan peringatan dari Mas Gagak dan langsung mengutus anggotanya untuk memburu Abra yang ada di rumah. Di saat yang sama, si Abra memberitahu Denny bahwa telah berhasil melukai Ross. Dia juga berkeyakinan bahwa bisa melacak lokasi pemangsa jika memegang sarung tangan bisbol milik bocah yang mati sebelumnya. Akhirnya Denny dan temannya membantu Abra menuju tempat pembunuhan untuk mengambil sarung tangan dari mayat si bocah baseball. What did you get us into? Denny dan Billy telah berhasil menemukan lokasi tempat terjadinya pembunuhan si bocah baseball itu. Mereka pun segera pergi menuju rumah Abra membawa sarung tangan itu. Setiba di rumah Abra, terlihat hanya ada ayah Abra karena sang ibu Abra sedang pergi mengunjungi rumah nenek. Kedatangannya Denny membuat ayah Abra marah dan tidak percaya dengan omongan Denny sampai akhirnya Abra membuktikan sendiri dengan kekuatannya kepada sang ayah. Si ayah Abra pun percaya kalau anaknya punya kekuatan yang tidak biasa. Dia pun akhirnya membantu Denny beserta Billy dan Abra untuk menjebak komplotan Ross dan memanfaatkan proyeksi astral Abra sebagai umpan. Kemudian Om Denny dan Billy pun berangkat bersama proyeksi astral Abra yang diikuti oleh para pemangsa sampai ke sebuah hutan terpencil. You look relaxed. Good friends. The fuck? Para pemangsa kaget karena ini adalah jebakan. Mereka kemudian ditembaki oleh Denny dan Billy dari kejauhan sampai mati satu persatu dan menyisakan satu orang yang bernama Andy. Namun Om Denny hampir saja terhipnotis oleh Andy dan segera disadarkan oleh Abra dari rumahnya.
Akan tetapi nasib naas si Billy harus mati bunuh diri karena terkena hipnotis dari si Andy. Wake up! Wake up! Billy! Om Denny menyesalkan kematian Billy, sahabat baiknya selama ini. Lalu dari kejauhan dia mencoba menghubungi Abra, akan tetapi tiba-tiba si Mas Gagak sudah ada di rumah Abra. Dan dia pun membunuh ayah Abra dan membawa Abra ke tempat Ross. Dari kejauhan, Om Denny pun segera mencari lokasi Abra, namun sulit menghubunginya karena dia sudah dibius oleh Mas Gagak untuk menekan The Shining-nya. Denny yang ketakutan kembali menuju rumah di mana dia hampir kembali minum bir lagi. Namun dengan tekad yang kuat, dia memutuskan berkomunikasi kembali dengan Abra yang akhirnya dia berhasil masuk ke tubuh Abra dan berbicara ke Mas Gagak. Lalu karena Mas Gagak nggak pakai sabuk pengaman, akhirnya Denny yang ada di dalam tubuh Abra membelokkan mobil sehingga menabrak pohon, membuat Mas Gagak mati sia-sia. Ross yang tahu pacarnya bersama anggota The Knot yang lain mati memutuskan membunuh Abra dengan tangannya sendiri. Dia segera mengkonsumsi persediaan uap manusia untuk menyembuhkan lukanya dan juga bersumpah akan membalaskan dendam terhadap kematian anggota dan juga pacarnya. Singkat cerita, Denny memutuskan kembali menuju Overlook membawa Abra untuk mengalahkan Ross. Karena dia yakin sejauh apapun Abra lari, Ross akan mengejarnya. Overlook adalah sebuah tempat yang berbahaya untuk orang-orang seperti Abra dan Om Denny. Tempat ini penuh kenangan suram baginya yang mana sang ayahnya dulu pernah menyerang ibunya dengan kapak. Tak hanya itu, Denny kecil dulu pernah disiksa oleh makhluk goib yang ada di sini. Setiba di sana, Om Denny meninggalkan Abra di dalam mobil. Dia pergi ke dalam menyalakan boiler dan menjelajahi bangunan. Lalu tibalah ke sebuah bar di mana dia bertemu dengan roh ayahnya. Ternyata ayah Denny adalah penjaga bar Hotel Overlook. Namun ketika sudah mati, hantunya yang mengerikan masih mengentayangi tempat ini. Di saat yang sama, Ross juga sudah tiba di hotel, lalu Abra pun segera masuk menemui Om Denny dan membuat jebakan pikiran untuk menangkap Ross. Hi there. Go. Ross diserang oleh Abra bertubi-tubi di dalam pikirannya. Dia sempat kewalahan namun tersadar kalau ini adalah jebakan dan berhasil mematahkan kekuatan Om Denny dan juga Abra. Abra pun segera kabur dari hadapan mereka saat Denny berusaha menangkis Ross menggunakan kapak. Akan tetapi Ross berhasil melukai Denny dan mengambil uap milik Denny. Si Kak Ross menguras sedikit uap Om Denny, lalu karena sudah terdesak akhirnya Om Denny membuka kotak-kotak yang memenuhi hantu Overlook dan mereka mengelilingi Ross lalu membunuhnya. Hello, Donnie. Om Denny mencoba kabur dari hantu-hantu itu, namun sayangnya tubuh Denny malah dikuasai oleh hantu sehingga dia memburu Abra yang masih ada di dalam hotel. Abra berlari dari kejaran Om Denny dan menghindari para hantu Overlook sampai dia tiba ke suatu ruangan dan berhadapan dengan Om Denny. Namun Abra mampu secara singkat menyadarkan ingatan Om Denny, lalu Om Denny yang sedikit sadar memerintahkannya untuk meninggalkan hotel. Kemudian Abra berlari sampai ke depan hotel menunggu Om Denny, sedangkan si Om Denny memasuki ruang generator listrik dan akan tetapi ruangan tersebut segera dilalap oleh api. Dia juga melihat ibunya yang memegang wajah Denny kecil, lalu api pun mulai menyebar membakar seluruh isi hotel. Di saat yang sama si Abra sudah di luar hotel menunggu Om Denny menyaksikan tanpa daya saat hotel terbakar. Kemudian polisi pun datang menyelamatkan Abra. Singkat cerita, hari pun berganti. Abra yang selamat dari pemangsa uap itu harus kehilangan dua orang yang ia sayangi. Akan tetapi ternyata Om Denny telah menjadi hantu yang akan selalu bersamanya. Sang ibu juga akhirnya terbiasa dengan kekuatan yang dimiliki Abra. Lalu Abra pun ke kamar mandi menghadapi hantu Overlook dan menguncinya dalam box menggunakan teknik yang sama seperti yang diajarkan oleh Om Denny kepadanya. Dan film pun berakhir.
Oke, itu dia sahabat semua film Dr. Sleep tahun 2019 yang diadaptasi dari novel karya Stephen King. Nah, film ini kalau ditonton langsung durasinya cukup panjang, namun inti cerita akan ditemukan pada 1 jam film ini dimulai. Akhir kata, jika saya ada salah dan keliru dalam membahas film ini, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Silakan subscribe dan like channel ini. Sampai jumpa di next video dan bye.